Kenapa kamu jadi begini? Kamu kan sudah janji sama saya bahwa kita akan menghadapi ini semuanya. Dan kamu juga akan melindungi saya dari orang tua kamu. Bintang, jelaskan saya, kenapa kamu berubah pikiran? Saya nggak bisa menjelaskannya, Satria. Tapi kamu harus tahu, kalau saya telah berubah pikiran, saya nggak mau ketemu kamu lagi. Saya telah melupakan kamu, dan saya nggak ingin bersama kamu lagi, Satria. Bintang, Tolonglah, Satria. Tolong saya. Satria, saya harap kamu bisa ngerti. Sekarang ini Bintang lagi bimbang. Kamu jangan bikin dia makin bimbang, makin sedih. Tolong kamu hargai keputusan dia. Saya rasa Bintang bisa ngomong seperti ini karena dia udah pikirkan baik-baik. saya tidak percaya. Saya tidak percaya kamu berbuat seperti itu. Pasti ada orang yang mendorong kamu. Saya tahu. Saya tahu. Kamu pasti takut dengan mama kamu dan kamu merasa bersalah atas sakitnya papa kamu. Bintang, kamu harus tahu bahwa ini bukan salah kita. Kita hanya mempertahankan apa yang kita sepakati. Cinta kita ini tulus, suci, dan tidak ada maksud apa-apa. Enggak, Satria. Enggak. Lupakan saya. Lupakan saya, Satria. Itu yang terbaik. Dia pasti benci gue, Sin. Dia pasti benci sama gue. Udahlah, Bin. Udah dong. Ini kan keputusan lo. Lo mesti tabah dong. Dia pasti sakit hati. Bintang, tapi ini yang terbaik. Lo udah ambil keputusan, lo mesti ngejalanin dengan baik, ya. Udah, sabar. Sabar ya, Bin. Satria. Bu, jangan dekati saya, Bu. Jangan dekati saya, Bu. Ibu gak ada gunanya menolong saya. Semua orang tidak mau menolong saya, Bu. Semua orang lebih senang melihat saya kehilangan orang yang saya cintai. Saya benci semuanya. Satria. Satria. Istighfar, nak. Istighfar. Ada apa dengan kamu? Coba ceritakan sama ibu apa yang terjadi sama kamu, nak. Bu, saya telah kehilangan semuanya, Bu. Saya telah kehilangan semuanya, Bu. Bintang telah meninggalkan saya dan melupakan saya, Bu. Saya tidak bisa terimanya, Bu. Saya sangat mencintai dia. Saya tidak mau kehilangan dia, Bu. Tidak mau, Bu. Sayang, ini pelajaran berharga untuk kamu, nak. Berhentilah mencintai seseorang yang tidak pantas untuk kita, sayang. Tidak. Saya tidak bisa menerimanya, Bu. Saya tidak bisa menerimanya, Bu. Saya akan terus menunggunya dan saya akan mengejarnya, Bu. Karena saya sangat mencintai dia. Dan cinta saya tidak akan pernah mati. Tidak akan pernah mati. Tidak akan pernah mati, Bu. Pak, Papa sembuh ya, Pak. Sembuh ya, Pak, untuk Mama. Untuk Bintang, Pak. Papa harus sembuh. Kasihan Bintang dong, Pak. Saya nggak tega lihat Bintang. Dia terlihat sangat syok lihat bapaknya seperti ini.
Bintang itu memang sangat dekat sama papanya. Kalau ada apa-apa dia selalu bicara sama papanya. Dia sangat begitu kehilangan. Tante nggak tahu kalau sampai terjadi apa-apa sama papanya. Tante, sudahlah. Nggak usah pikirin enggak. Mendingan Tante berdoa supaya Om cepat sembuh. Itu aja. Nak Sony, Tante hanya bisa nitip Bintang sama kamu ya. Mudah-mudahan kamu bisa seperti papanya Bintang. Baik. Bisa ngomong Bintang. Bintang itu anaknya manja, Sony. Dia paling senang kalau dimanja. Saya tahu, Tante. Saya tahu. Saya akan berusaha mencintai dan menyayangi dia seperti itu. Tante nggak usah khawatir ya. Terima kasih, Sony. Satria, kamu tidak bisa begini terus-terusan. Kalau kamu begini terus, pekerjaan kamu tidak akan selesai-selesai. Kamu tahu, bos kamu tadi telepon ke ibu. Dia menanyakan episode 10 yang kamu janjikan hari ini. Katakan saja Bu, belum selesai. Ibu sudah ngomong seperti itu. Tapi bosmu bilang bahwa kamu harus selesaikan secepatnya. Karena episode 9 itu sudah selesai syutingnya. Kamu jangan kecewakan mereka. Ini kan kerja tim, Satria. Kalau kamu mogok seperti ini, mereka juga bisa ikut-ikutan mogok. Bintang, saya tahu kamu sangat sedih melihat papa kamu seperti ini. Tapi kamu harus kuat, karena kekuatan bisa menjadi semuanya lebih ringan. Saya pernah mengalami hal ini di saat-saat mama saya sedang sakit. Saya lemah dan gak berdaya. Tapi saya selalu ingat kekuatan saya. Kekuatan saya adalah kekuatan mama saya juga. Saya nggak boleh melihat mama saya sedih. Akhirnya saya berusaha untuk kuat. Sampai mama saya meninggal dunia. Saya percaya kamu bisa. Karena bintang yang saya kenal adalah bintang yang kuat dan tabah. Terima kasih kamu sudah mengantarkan saya. Sampai ketemu nanti ya.
kenapa kamu pengen tahu banget tentang saya? Kamu pengen tahu? Karena saya jatuh cinta sama kamu. Kamu deg-degan nggak mau ketemu orang tua saya? Dikit. Nggak usah khawatir. Papa Mas saya orangnya baik kok. Setelah itu, saya ingin mengajak kamu ke rumah saya. Saya perkenalkan ibu saya. Lalu saya ingin mengajak ibu saya untuk berkenal dengan mama kamu. Untuk apa? Untuk melamar kamu. Setelah itu, kita akan menikah. Kamu setuju? Tante, saya akan memenuhi ucapan Tante. Apa? Ucapan yang mana? Tante pernah bilang sama saya, kalau ingin menikahi Bintang, harus mempunyai uang banyak. Ini Tante uang saya, sebesar 50 juta. Saya akan menikahi Bintang, Tante. Anggap aja ini sebagai mas kawin dari saya, Tante. Dasar laki-laki gembel. Kamu tahu, uang 50 juta rupiah itu tidak ada artinya sama saya dan Bintang. Dengan uang 50 juta rupiah itu, kami bisa habiskan itu 1 hari buat shopping. Dengan uang sebesar itu, kamu kira kamu bisa mendapatkan Bintang? Tapi Tante, Bawa uang itu kembali. Kamu berikan sama ibu kamu. Kalau perlu buat diri kamu sendiri. Supaya kamu bisa berkaca bahwa kamu tidak pantas buat Bintang. Anda begitu sombong, hingga Anda lupa bahwa uang ini adalah hasil jeripaya sendiri. Saya tidak minta dari orang tua ataupun warisan. Tante, saya memang tidak bisa memberikan apa-apa pada anak Tante. Tapi percayalah Tante, saya bisa membahagiakan anak Tante. Non, makan dulu ya Non. Sudah Simbok siapin. Tadi siang makannya sedikit. Nanti kalau sakit gimana? Non, nggak usah dipikirin laki-laki itu. Sudah ada gantinya kok. Lebih canggih, lebih ganteng, lebih segalanya Non. Iya Non. Oh kalau saya punya cowok kayak gitu, saya ngambil paku, tak paku di tembok, biar nggak bisa kemana-mana, tak liatin aja. Ganteng soalnya. Apa aku tahu roh toh? Loh, kemarin waktu nganterin Non Bintang, saya kan lihat. Oh iya, lali aku. Oh, itu kalau di kampung saya, udah dikerubutin sama cewek kayak gado-gado di lubung laler. Non, udah mestinya Non tuh bersyukur, mau aja orangnya udah ganteng, kaya. Mau apa lagi? Mending Non makan aja. Soalnya Non kalau nggak makan, saya dilarang makan sama Mbak Yati. Dasar, pikirannya makan melulu. Katanya badan kamu pengen seperti Jennifer Lopez. Jelo itu maksudnya Jajan Lopez. Jennifer Lopez tuh memang mirip saya, Tenny Lopez. Mbak makan aja duluan. Makan duluan. Saya nggak mau makan. Aku udah kelaparan. Dasar, kepala keruk. Satria, kamu mau kemana lagi? Satria, Satria, Satria tunggu. Ibu mau bicara sama kamu. Malam-malam gini kamu ini mau kemana? Harusnya kamu ini sudah istirahat dan mengerjakan pekerjaan kamu. Bu, saya tidak bisa tenang, Bu.
sebelum saya berhasil membawa Binta ke sini, Bu. Jangan Satria, jangan. Bu, biarkan saya pergi, Bu. Satria. Binta. Satria. Satria. Bintang, Satria mau ngapain kamu? Bintang, saya akan memenuhi janji saya akan membawa kamu. Satria. Bintang, ayo kita pergi. Tapi Bintang, tunggu apa lagi? Tadi siang, saya mengerti kamu banyak pikiran. Dan kamu merasa bersalah karena papa kamu masuk rumah sakit. Bintang, kamu harus ingat, ini bukan salah kita. Ini salah mama kamu. Mama kamu minta bantuan kepada papa kamu. Dan kita harus buktikan bahwa kita ini benar, kita tidak salah. Ayo Bintang, kita pergi. Enggak Satria, enggak. Apa saya katakan sama kamu tadi siang adalah sungguh-sungguh. Saya nggak mau berhubungan sama kamu lagi. Enggak Satria. Pergilah. Saya nggak mau ikut kamu. Bintang, Please Satria, tolong. Tolong lupakan saya. Bintang. Please Satria, please. Tolong saya. Kamu sama seperti mama kamu. Kamu hanya wanita materialistis yang melihat laki-laki dari sudut kekayaan. Egois. Saya benci kamu. Saya benci kamu. Kamu tahu Satria, saya sayang sama kamu. Saya mencintai kamu. Saya nggak mau kehilangan kamu. Saya ingin hidup bersama kamu, Satria. Saya ingin selamanya hidup bersama kamu. Kamu tahu, Satria. Kamu seharusnya tahu.
Maafkan saya, Gus. Saya tidak bermaksud menyakiti perasaan kamu. Setelah saya pikir-pikir, memang benar apa yang kamu katakan kemarin. Saya salah kalau saya harus berhenti kuliah. Gusti, kamu masih marah sama saya? Lebih baik saya sekarang mengantar kamu kerja. Nggak usah, saya bisa pergi sendiri kok. Tapi ini sudah malam, Gus. Di kafe mana kamu menyanyi? Tom, kamu lebih baik pulang saja ke rumah kamu. Istirahat dan konsentrasilah kamu pada kuliah kamu. Saya akan bekerja seperti biasa dan kita akan bertemu seminggu sekali. Tapi Gus, Tommy, tolong kamu dengarkan kata-kata saya sekali ini saja. Biarkan saya pergi sendiri. Hati-hati ya Non ya. Nanti kalau ada apa-apa, lapor saja sama polisi ya Non. Shh, Mbok tenang. Mbok nggak usah banyak bicara ya. Nanti Pak Tommy dengar. Saya nggak mau banyak omong dengan masalah ini ya. Tapi Non, saya itu takut nanti laki-laki itu nyakitin Non. Sudahlah Mbok, Mbok diam saja. Saya bisa kok jaga diri saya sendiri. Saya berangkat dulu ya. Tolong Mbok jaga Bunga. Temani dia tidur ya. Baik Non. Saya berangkat dulu ya. Ke Cafe Lomrita, Pak. Maaf Pak, Satrianya sedang menulis. Katanya belum selesai. Kemungkinan 2 hari lagi baru selesai Pak. Ibu, tolong katakan sama Satria, stok naskah sudah tidak ada lagi. Dan dia harus store secepatnya. Kalau tidak, saya tidak bisa menayangkan film saya minggu depan. Dan itu menjadi tanggung jawab Satria. Baik Pak, baik. Insya Allah akan saya sampaikan Pak. Baik, terima kasih Ibu. Satria, tadi bosmu telepon. Dan ibu sudah tidak tahu lagi harus bicara apa sama dia. Satria, kamu sebenarnya dengerin ibu nggak sih? Satria? Satria? Dia harus mati bersama saya. Dia harus mati bersama saya. Halo? Halo, Dek Agus. Ya, saya sendiri. Ini saya, Dek. Oh, Kak Norma. Ada apa? Dek, keadaan Satria semakin kacau. Kelihatannya dia sangat sakit hati sama wanita itu. Saya jadi bingung, Dek. Saya takut dia berbuat nekat. Tenang saja, Kak Norma. Tidak akan terjadi apa-apa. Itu perbuatan yang wajar bagi seorang yang sedang sakit hati kepada wanita. Tapi, Dek, saya tidak pernah melihat keadaan Satria seperti ini. Sudah beberapa hari ini dia tidak masuk kerja. Bahkan orang kantor sudah menanyakan keadaan dia, Dek. Aduh, harus bagaimana ini, Dek? Saya takut dia melihat keadaan dia. Nah, dia tahu nggak? Tadi malam dia pergi, katanya dia membawa Bintang ke rumah. Tapi nyatanya sampai rumah dia tidak membawa Bintang. Bahkan dia sekarang sedang memanai foto wanita itu. Ya Allah, saya harus berbuat apa ini, Dek? Begini, Kak Norma. Sebaiknya Kak Norma menemani dia. Tapi jangan sampai lengah. Besok Wulan akan datang ke sana untuk mendekati Satria. Saya sudah mengatakan kepada Wulan apa yang harus dikerjakannya. Sebentar lagi pasti Satria akan melupakan wanita itu. Apa itu sudah cara terbaik? Saya rasa iya. Kita kan sudah bersepakat untuk menjodohkannya. Jadi sekarang Kak Norma tenang saja. Kita tunggu saja sampai besok ya. Baiklah, terima kasih, Dek.
Mama dengar apa kata dokter tadi? Iya. Keadaan papa baik-baik saja dan sudah bisa pulang. Iya, Mama mau Papa benar-benar sembuh. Ya, pokoknya Papa nggak boleh sakit lagi dong. Tidak, asal mama katakan pada anak kita untuk menuruti kata-kata papa. Iya Pak, Bintang tuh nggak pernah lupa. Jadi hari ini Bintang nggak usah ke rumah sakit, Ma. Nggak usah. Malah tadi Mama dapat kabar dari dokter bahwa katanya Papa sudah agak baikan. Malah dalam beberapa hari ini bisa pulang loh, Nak. Kamu kuliah aja ya. Kamu kan udah berapa hari nggak kuliah. Mama tuh takut loh kalau kamu banyak absen, malah akhirnya kamu nggak bisa ikut ujian, Nak. Tapi Bintang ingin sekali ketemu Papa, Ma. Iya sayang, boleh. Nanti sore kan kamu bisa kesini. Bintang, kamu kuliah aja ya. Tapi kamu harus ingat loh, kamu jangan macam-macam lagi. Kalau kamu macam-macam, kamu harus ingat Papa. Tadi Papa pesan sama Mama, kalau kamu mau Papa kamu cepat sembuh, kamu harus nuruti kata dia. Nah, kamu harus pegang kata-kata itu, Nak. Nah, satu lagi Bintang. Mama tidak akan menyuruh pengawal mengawal kamu. Dan Mama tidak akan menyuruh kamu untuk tidak bertemu sama Satria lagi. Nah, tapi kamu harus ingat, jangan kamu mengingkari janji kamu. Kalau kamu melenceng dari janji kamu, nyawa Papa taruhan kamu. Kamu mengerti? Ngerti, Ma. Ya udah sayang, sekarang Mama mau nyuapin Papa dulu ya. Iya, Ma. Dah. Pokoknya besok harus selesai, Satria. Saya tidak akan memberikan kamu waktu lagi. Bukannya apa-apa, Satria. Soalnya untuk penayangan minggu depan, kami sudah tidak punya stok lagi. Saya harap kamu bisa mengerti, Satria. Bukankah kita sudah punya komitmen, Satria? Bahwa kamu akan menyerahkan skenario paling tidak 1 episode dalam 1 minggu. Ya saya mengerti Pak, tapi saya minta tolong sama Bapak pengertiannya. Karena saya ada urusan pribadi yang harus saya selesaikan. Kamu ini bagaimana sih, Satria? Kamu kan baru saja kasbon sama saya. Dan kamu berjanji akan bekerja dengan baik. Tapi baru beberapa hari, kamu sudah memperlihatkan tindak tanduk yang tidak baik. Saya akan kembalikan uang itu Pak. Bapak nggak usah khawatir, karena uang itu sudah tidak berguna lagi untuk saya. Apa maksud kamu? Iya, saya akan kembalikan uang itu Pak. Bapak nggak usah khawatir, karena uang itu sudah tidak ada artinya bagi saya. Pak, tolong beri waktu 1 hari untuk menenangkan hati saya. Lusa, saya berjanji akan menyelesaikan skenario itu. Pokoknya Bapak tenang saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Satria. Halo, kamu? Ada perlu apa? Enggak, kebetulan saya hanya mampir. Saya habis dari toko buku buat beli ATK buat arsip-arsip. Terus saya ingat kalau rumah kamu di sini. Saya lewat, terus saya mampir. Bagaimana kabar kamu, Satria? Oh, baik. Ibu mana? Ibu, saya cari dulu ya. Iya. Di dalam. Silakan masuk. Iya, terima kasih. Jagain dulu. Kamu tunggu sini ya. Saya cari ibu dulu. Bu, ibu, bu. Bulan. Ibu nggak ada, mungkin ke warung. Kamu ada perlu apa? Enggak, saya kan sudah bilang kalau saya kesini hanya mampir. Kamu sedang apa, Satria? Pasti lagi nulis ya? Iya, ya, tapi belum selesai. Lagi nggak mood. Kenapa? Ya, kamu kan tahu sendiri, orang hidup itu punya masalah. Dan masalah itu menjadi tertundanya inspirasi saya. Oh, saya minta maaf ya karena saya udah mengganggu kamu, Satria. Oh, nggak apa-apa. Saya juga minta maaf.
Karena saya nggak bisa nemenin kamu lama-lama. Saya ke kamar dulu ya, mencari inspirasi. Kalau kamu menunggu ibu ya tunggu aja di sini. Mungkin sebentar lagi pulang. Terima kasih. Lo mau balas perbuatan si Tino? Lo udah gila ya? Gue kan udah bilang Mon dia tuh preman di sini. Nggak ada yang berani ngelawan dia. Lo mau mati ya Mon? Hah? Sin, gue tuh bukannya mau mati, gue tuh mau ngasih tahu ke dia nggak semua orang bisa dijalin seenaknya. Lo ngebayangin nggak sih kemarin dia nempelin kertas di punggung gue, masa dia ngatain gue orang gila? Siapa yang nggak kesel? Ya tapi lo tuh mesti bersyukur lo tuh cuma digituin doang. Tahu nggak? Yang lain ada yang gila beneran gara-gara perbuatan si Tinul itu. Udah deh Mon, lupain aja. Enggak, kalau lo nggak mau ngebantuin gue, ya udah, gue kerjain sendiri. Mon, lo mau mati ya Mon? Mon. Mon. Jangan sampai lo punya ide gila mau ngempesin ban mobilnya. Wah, ide lo boleh juga tuh Sin. Hah? Thanks ya, gue baru dapet ide. Hah? Mon, jangan. Mona, udah lo tenang aja, pokoknya tugas lo tinggal lihat kanan kiri. Kalau ada yang lihat gue, lo tinggal kasih tau gue, ya. Aduh, Mona. Mon, aduh. Mona. Mon, jangan dong, Mon. Aduh, Mon. Pokoknya gue gak ikut-ikut ya, Mon. Lo lihat nih, Mon. Gue cuma berdiri aja loh di sini. Ya udah. Gue gak ngapa-ngapain. Gue gak ada niat sedikit juga untuk ngempesin mobilnya si Tino. Bener ya, Mon? Wulan? Ibu. Sudah lama? Lumayan, Bu. Satria mana? Dia dari tadi di kamar, Bu. Dia memang sedang ada masalah. Tapi ibu pikir kalau ada Wulan kan masalahnya bisa terlupakan. Ibu ke belakang dulu ya. Mau naruh belanjaan. Oh, saya ikut, Bu. Oh, boleh. Apa kamu tidak bekerja? Saya kebetulan habis membeli kertas dan ATK, Bu. Karena waktunya masih banyak, saya mampir ke sini. Ibu mau masak apa? Ibu mau masak kesukaannya Satria. Biar Satria itu senang dan bisa cepat-cepat melupakan pacarnya. Kamu kesini pasti disuruh sama Bu Agustian. Ibu harap kamu bisa mendekati Satria. Biar Satria bisa cepat melupakan pacarnya. Dan ibu ingin sekali kalian bisa cepat menikah. Sebetulnya saya kalau menikah dengan Satria masih belum siap, Bu. Karena saya harus lebih mengenal Satria. Cobalah dekati dia. Pada dasarnya Satria itu anak yang baik dan sangat perhatian. Akan saya usahakan, Bu. Kamu sudah pernah punya pacar? Belum, Bu. Inilah saatnya kamu punya. Kita mulai masak. Yuk. Hei Bintang, apa kabar Yeng? Udah lama gak kelihatan, hah? Udah lama yang gak masuk, mana aja sih? Hah? Gimana, bapaknya udah sembuh belum? Bapak kok tahu papa saya sakit? Itu loh, temen Yeng ngasih tahu Eke, katanya bapaknya sakit. Bener gak sih? Bener, Pak. Bener ya, Eke kira bohong, Bo. Tapi kalau Eke lihat dari raut muka Yeng, kayaknya sih bener deh. Tapi sakit apa ya? Katanya sesak napas. Bener? Iya, Pak. Oh, kasihan ya. Untung Eke juga nggak sesak napas gara-gara Ye sering telat. Makanya Bintang, Ye itu jangan nyusahin orang tua, ya. Eke juga begini gara-gara Ye sih. Salah. Sutra lah, Bo. Pokoknya nanti Ye Eke tunggu di kelas Eke. Oke?
Jangan sampai telat, jangan sampai lupa, dan tolong perbaiki absennya. You know, you understand? Oke, sampai nanti ya. Dah. Lo udah masuk? Keadaan bokap lo gimana? Kata nyokap gue sudah mendingan. Alhamdulillah. Terus ya akhirnya gue masuk. Lagian kan gue udah kebanyakan bolos. Lo berdua gimana kabarnya? Kita berdua sih baik-baik aja ya, Mon. Tadinya malah sore ini kita mau ke rumah sakit. Kita cari tempat yang enak aja yuk. Situ yuk. Tuh. Yuk. Duh, panasnya. Iya nih, enaknya kita minum es cendol nih. Tuh. Ada yang pengen gue ngomongin sama lo, Bin. Gue tahu sekarang saat-saat yang paling berat dalam hidup lo. Karena mungkin apa yang lo jalanin saat ini gak sesuai sama keinginan hati lo. Tapi satu hal yang harus lo tahu, Bin. Walaupun Kak Son itu kakak kandung gue sendiri, bukan berarti gue setuju aja tentang perjodohan lo sama dia. Ya, semuanya tetap terserah gimana lo. Apa mau lo. Kalau lo ngerasa terpaksa, terus lo nolak, gue janji, gue akan tetap jadi teman baik lo. Tapi seandainya lo rela dan pada akhirnya lo bisa mencintai kakak gue tuh seneng banget. Karena gue tahu kakak gue, perasaan dia ke lo tuh gak main-main, Bin. Dia cinta banget sama lo. Lo harus percaya sama gue. Apapun keputusan lo dan apapun yang akan terjadi nanti, kita akan tetap temenan, oke? Dari semula ku telah menduga bahwa dirimu itu yang ku mau. Jangan lagi kau ragu. Dari sinar matamu itu membuka mata hatiku untukmu. Tiada resah dan ragu. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara kita berdua. Cintailah diriku seorang untuk selama-lamanya. Bukalah mata dan hatimu untukku, niscaya akan ku temukan cintamu. Dan raihlah tanganku ini untuk selama-lamanya. Dari sinar matamu itu Membuka mata hatiku untukmu. oh, tiada resah dan ragu. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.